Ya, tolong pimpin doanya ya. Siapa aja kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, kita dapat berkumpul hari ini untuk melaksanakan pembelajaran secara bersama-sama. Kita seharusnya bersyukur ya, karena kita udah diberi banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita bisa melihat apa enggak? Bisa. Kita bisa mendengar apa enggak? Bisa. Tangan dan kaki kita bisa melihat, bisa bergerak apa enggak? Bisa. Nah, mata kita yang bisa melihat, telinga kita yang bisa mendengar, serta tangan dan kaki kita yang bisa berjalan, itu adalah kenikmatan dari Allah. Makanya kita harus bersyukur ya. Gunakanlah kenikmatan-kenikmatan dari Allah tadi untuk belajar. Dengan demikian insya Allah kita akan termasuk ke dalam hamba Allah yang bersyukur. Oke, sekarang sebelum belajar Bapak mau tanya dulu keyakinan kelas kita apa aja? Jangan menjaga sopan santun. Terus apa lagi? Jangan melanggar aturan. Ya, terus? Ya, jangan makan minum di kelas. Terus apa lagi? Ya, itu sama aja. Terus apa lagi? Udah. Nah, kesepakatan kelas itu haruslah kita taati. Sepakat ya? Setuju? Setuju. Oke. Sekarang sebelum belajar, Bapak mau ini dulu nih, ada sedikit diam dulu. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian beri tepuk sekali. Kalau Bapak bilang tepuk 2, tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3, tepuknya 3 kali. Tepuk 4, 2 kali. 2 kali tapi 2 kali. Kiri 2 kanan 2. Jadi 4. Nah, kalau tepuk 5, kiri 2 kanan 2, atas sekali. Jadi tepuk 5. Nah, kalau tepuk 5 2 kali, tepuk 5 diulangi 2 kali. Tepuk 5 2 kali. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang semuanya berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kali aja. Tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Sakit ya? Nanti ya. Sekarang kalian tarik nafas yang panjang. Buang. Lagi, tarik nafas lagi. Buang. Vaksin dulu ya. Yang Bapak panggil namanya, tirukan suara ayam yang bilang kukuruyuk gitu ya. Atau mau nama lain juga boleh ya. Mau meong-meong, mau kuku boleh. Adrian. Bilang apa? Kukuruyuk. Apa jalan?
balik. Yang keras satu. Apa balik? Dulu. Alika. Dulu. Arsyad. Azrina. Devita. Dulu yuk. Yang keras satu bagus. Elsa. Fadlan. Mana Fadlan? Fania. Aika. Guru ini yang ini guru yuk gitu. Kayla. Miau. Apa? Fahmi. Dafa. Mana Dafa? Davi. Pauji. Lalu Lutfi. Tuyul. Rizky. Mana si Rizky? Polos. Apa ya? Sigit. Syahira. Nyo. Tirta. Mana Tirta? Panio. Dulu. Oke. Sekarang semuanya tarik nafas lagi. Buang. Nah. Oke. Udah cukup sekalian. Gimana kalian masih pada ingat tentang kisah Nabi Adam? Gimana coba ceritanya? Apa? Dibuang ke bumi, benar. Ya, makan dengan makan buah budi dibuang ke bumi. Terus apa lagi? Hah? Si Fadio waktu itu jadi buah budi ya dimakan. Terus apa lagi? Diganggu sama iblis. Waktu itu sih jadi iblisnya. Oke, biar kita ingat lagi, kita nonton lagi ya tentang kisah Nabi Adam. Dengarkan baik-baik, dengerinnya jangan sambil ngobrol. Kita mulai ya. Yuk dukung Kak Abi dengan menangkap kasih. Selamat menonton. Alaihissalam. Kisah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama di bumi. Malaikat dan iblis adalah dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan dari cahaya, mereka memiliki sifat taat. Sedangkan iblis diciptakan dari api, mereka memiliki sifat pembangkang. Oh, jadi gitu kalau malaikat itu diciptakan dari apa? Cahaya ya. Sifatnya itu taat dan patuh kepada Allah. Sedangkan kalau iblis ini sifatnya sombong dan suka membangkang gitu. Makanya yang orang sombong, orang yang membangkang itu sifatnya mirip iblis. Jangan ya, kita harus menaati sifat malaikat ya. Harus taat. Menghentikan kekacauan itu, pasukan malaikat bertarung dengan para iblis. Ceritanya itu malaikat bertarung dengan iblis. Bumi pun mengalami kerusakan. Maka malaikat sama iblis itu bertarung, kemudian bumi jadi rusak gara-gara apa? Gara-gara tadi malaikat sama iblis tadi bertarung, kemudian bumi jadi rusak. Nah, karena bumi rusak, Allah mengirimkan pemimpin untuk pemimpin dunia ini, untuk pemimpin bumi ini. Nah, Allah menciptakan siapa coba? Coba lihat. Allah menciptakan makhluk yang akan merusak bumi. namun Allah lebih tahu dan maha tahu atas segalanya. Allah menciptakan manusia pertama dengan tangannya sendiri. Manusia diciptakan dari segumpal tanah liat. Allah membentuknya dengan sangat sempurna. Setelah tubuh Jadi itu Nabi Adam selesai ini adalah dibuat, manusia Allah pertama ya. menyiapkan ruh ke dalamnya. Maka manusia pertama pun lahir. Dialah Nabi Adam alaihissalam. Jadi gitu, jadi Allah menciptakan manusia pertama yang bernama siapa? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Mana dari tanah ya? Nabi
Adam diciptakan dengan segala kemuliaan dan diberi kedudukan yang mulia pula. Allah memberikan perintah kepada para malaikat dan golongan jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sesuai dengan sifatnya, iblis menolak perintah tersebut. Aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis yang menolak perintah Allah pun mendapat hukuman. Sejak saat itu, iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat tiba. Tuh, jadi gitu ya. Jadi waktu itu Allah menciptakan manusia pertama yang bernama Nabi Adam. Kemudian Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud. Sujud itu bukan berarti sujud menyembah Nabi Adam, tapi sujud hormatilah ciptaanku, kata Allah tuh. Kemudian, nah si malaikat ini kan sifatnya taat dan patuh sama Allah. Malaikat sujud kepada Nabi Adam. Kalau iblis ini kan sikapnya sombong ya. Iblis ini merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam, makanya iblis itu nggak mau sujud gitu. Adam adalah manusia pertama. Habis itu Nabi Adam dan Siti Hawa beranak pinak, punya anak lagi, terus akhirnya sampailah kita gitu. Jadi awalnya kita itu dari Nabi Adam gitu. Jadi kemudian tadi teh apa? Berarti dari buyut kita adalah Siti Hawa dan kakek buyut kita berarti adalah Nabi Adam, sama semuanya. Ada Nabi Adam. Sujud, kemudian setannya itu karena sombong, karena gak mau sujud, Allah marah sama setan. Makanya setan diusirlah dari surga ke neraka. Karena diusir, jadi si setan itu merasa dirinya diusir gara-gara manusia ini nih. Makanya aku harus mengajak manusia ke sini. Jika setan aja masuk neraka, maka manusia juga harus masuk neraka. Kata setan itu begitu, makanya sampai sekarang setan itu menggoda manusia gitu, biar masuk neraka. Dan akan diusir dari surga untuk selamanya. Maka para iblis itu bersumpah kepada Allah akan menggoda Nabi Adam dan seluruh anak cucunya untuk berbuat dosa. Nabi Adam adalah manusia pertama dan satu-satunya. Dia tidak memiliki ayah, ibu, ataupun saudara. Dia menghabiskan hari-harinya sendirian. Nabi Adam itu setiap hari itu sendirian di surga. Nabi Adam tertidur di bawah sebuah pohon. Saat itulah Allah mengambil satu tulang rusuk sebelah kiri dari Nabi Adam dan mengubahnya menjadi manusia. Ketika membuka mata, Nabi Adam melihat seorang wanita duduk. Nah, jadi waktu itu Nabi Adam kan sendirian di surga. Kemudian Allah mengutus atau menciptakan manusia kedua. Nah, manusia ini, yang kedua ini adalah perempuan yang bernama Siti Hawa. Nah, Siti Hawa ini bertugasnya adalah untuk menemani Nabi Adam biar gak kesepian. Nah, Siti Hawa ini diciptakan dari campuran tanah dan juga tulang rusuknya Nabi Adam gitu, sama Allah diciptakan supaya pun jadilah Siti Hawa. Langsung jadi ini ceritanya, ini Nabi Adamnya, ini Siti Hawanya. Ini harus kita lagi lah. Siapakah engkau? Wanita itu menjawab bahwa dia adalah seorang wanita yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam agar Nabi Adam merasa tenang dan tentram hidup bersamanya. Salah satu malaikat bertanya kepada Nabi Adam, Siapakah namanya? dan Nabi Adam menjawab, Hawa. Dia adalah Siti Hawa. Allah menikahkan Nabi Adam Kemudian dengan Nabi Adam Hawa. dan Siti Hawa menikah. Mereka pun menjadi sepasang suami istri. Lalu Allah memerintahkan agar Nabi Adam dan Hawa tinggal di surga. Mereka boleh memakan apa saja yang ada di surga. Namun Allah melarang mereka berdua untuk mendekati satu pohon tertentu. Janganlah kamu mendekati pohon ini, atau kamu akan termasuk orang-orang yang zalim. Begitulah firman Allah. Ini ceritanya tuh kan setan tadi ini kan setan berjanji akan menggoda manusia dan mengajaknya masuk neraka. Kemudian setan bilang ke Allah, wahai Allah, ciptakanlah satu larangan saja agar manusia bisa masuk neraka, kata setan tuh. Aku yakin aku pasti bisa menggodanya, kata setan tuh. Maka dari itu waktu itu kebetulan posisinya itu dekat sama pohon ini, pohon bodi ini. Kemudian Allah bilang kepada setannya bahwa larangannya adalah manusia tidak boleh memakan buah bodi yang ada di pohon tersebut. Kemudian
Jadilah peraturan itu. Peraturannya adalah larangannya manusia tidak boleh memakan buah muldi. Itu adalah perjanjian antara Allah dan setan. Kemudian di Tempat yang begitu indah dan luas. Ada sungai dengan air yang sangat jernih. Ada pula sungai dengan air susu, sungai dengan air anggur yang tidak memabukkan, dan sungai dengan air madu yang murni. Sungguh tempat yang luar biasa. Di sanalah Nabi Adam dan Hawa hidup dengan bahagia. Mereka berdua bebas menikmati apa saja yang ada di dalamnya. Kebahagiaan Nabi Adam dan Hawa ini semakin membuat iblis marah. Mereka berusaha mencari cara untuk menggoda agar Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan dosa. Sayangnya, semua rencana iblis itu gagal. Adam dan istrinya sungguh taat kepada Allah. Tidak ada cara yang bisa menggoyahkan iman mereka. Waktu terus berlalu dan iblis tidak pernah menyerah. Mereka terus menggoda Nabi Adam. Hingga suatu saat, iblis menemukan satu cara untuk menjatuhkan Nabi Adam. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Iblis mengeluarkan segala macam cara untuk membuat Nabi Adam tergoda. Tapi sayangnya, Nabi Adam tetap teguh. Tapi Nabi Adam tetap teguh, gak mau Jika makan tidak bisa buah menggoyahkan muldi. Adam, maka goyahkanlah Hawa. Kemudian iblis yang ditarget asalnya goda Nabi Adam, sekarang goda Maka Siti iblis pun Hawa. menghasut Hawa, Kemudian iblis membujuknya mendekati untuk Siti melayani Hawa. Nabi Adam. Sedikit demi sedikit, Hawa mulai percaya pada perkataan iblis. Dia pun membujuk Nabi Adam untuk memetik buah kuldi tersebut. Ini tuh Untuk sebenarnya ada yang satu kali beratnya itu ya. saja, iman Nabi Jadi Adam gini, kata si iblis ini kepada Siti Hawa, wahai Siti Hawa, makanlah buah huldi ini. Dengan makan buah huldi ini, kau akan menjadi semakin cantik, semakin segar, dan juga akan awet muda. Pokoknya buah ini sangat berguna untukmu. Kemudian karena ini ingin tadi kan dari iblis, kalau katanya itu dengan memakan buah tadi, Siti Hawa bakal jadi makin cantik, makin awet muda, makin bagus badannya. Nah, Siti Hawa tuh tergoda, wah, aku juga pengen kayak gitu katanya tuh. Jika dengan memakan buah huldi bisa seperti itu, aku ingin memakannya. Nah, kemudian berikutnya si Siti Hawa tuh penasaran gitu, gimana sih, bener gak sih bahwa si buah ini bakal membuat dirinya makin cantik, bener gak sih bahwa buah ini akan membuat dirinya makin kaya, bener gak sih? Nah, kemudian Siti Hawa tuh jadi penasaran. Akhirnya Siti Hawa pengen sama buah huldi. Kemudian Siti Hawa bilang sama Nabi Adam, wahai Nabi Adam, aku ingin sekali memakan buah huldi ini. Nabi Adamnya sama Siti Hawa. Kemudian diambillah si buah huldinya. dan dia setuju untuk memetik buah kuldi tersebut. Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon kuldi. Hawa memetik satu buah dan langsung memakannya. Nabi Adam pun memetik satu buah dan ikut memakannya. Sesaat setelah memakan buah itu, aurat Nabi Adam dan Hawa langsung tersikat. Pakaian mereka hilang secara tiba-tiba. Nabi Adam dan Hawa begitu terkejut. Mereka berdua merasa malu karena tidak mengenakan pakaian. Nabi Adam dan Hawa lari dari surga untuk mencari tempat bersembunyi. Saat itu, mereka berlindung di balik sebuah pohon. Melihat Nabi Adam lari, Allah berfirman, Apakah kamu lari dariku, wahai Adam? Wahai Tuhanku, aku merasa malu kepadamu karena kesalahan yang telah Tapi si baju-bajunya itu makin hilang, terus kulit-kulitnya juga makin penyok. Tetap aja, gimana pun mereka bersembunyi, mereka gak akan pernah bisa kabur dari Allah. Kemudian Allah temukan mereka dan Allah menghampiri mereka. Kemudian mereka malu gitu. Malu yang gara-gara apa? Gara-gara yang pertama melanggar larangan Allah, dan kedua mereka gak pakai baju. menerima taubat dari Adam dan Hawa. Tuh. Namun, karena mereka telah melanggar larangan dan berbuat dosa, mereka pun diturunkan ke bumi. Mereka berdua diturunkan di tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah puncak gunung yang terletak di negara India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, tempat yang terpisah sangat.
langsung dimaafin gitu, tapi kayak mereka tuh dibuang dulu dari surga ke dunia. Nah, habis dibuang dari surga ke dunia, mereka tuh bertahun-tahun minta maaf, sujud, bertaubat sama Allah. Tuh. Jadi kalian juga kalau misalkan berbuat salah harus minta maaf sama Allah. Nabi Adam juga minta maaf sama Allah. Setiawan juga minta maaf sama Allah. Kalian juga kalau berbuat salah harus minta maaf sama Allah ini. Kenapa kita nggak langsung di surga? Karena ceritanya kita kakek buyut kita Nabi Adam dan Siti Hawa udah dibuang dari surga ke dunia. Akhirnya di dunia ini si Nabi Adam diturunkan di mana tadi, di Arab Saudi, sedangkan Siti Hawa di India kan ya. Mereka tuh dipisahkan jauh-jauh. Oh kebalik ya. Nabi Adam di India, sedangkan Siti Hawa di mereka membangun peradaban, beranak pinak, bikin rumah, bikin apa, bikin sawah. Akhirnya mereka beranak, manusia makin banyak dan akhirnya jadilah kita semua umat manusia. Kepala yang dikenakan oleh Nabi Adam dan Hawa terbuat dari bulu domba. Untuk membuat satu baju, mereka harus membuat domba-domba, kemudian mengolah kulitnya menjadi selembar baju. Nabi Adam dikaruniai akal dan pengetahuan yang luas, sehingga membuatnya mampu bertahan di bumi ini. Sedikit demi sedikit, kehidupan di bumi mulai terbentuk. Nabi Adam dan Hawa memiliki 40 anak. Setiap kali Hawa mengandung, selalu lahir 2 anak kembar, lelaki dan perempuan. Ketika anak-anak mereka telah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikahkan mereka. Nah jadi gini, Nabi Adam dan Siti Hawa itu mempunyai 40 anak. Nah 40 anak itu semuanya kembar gitu ya. Ada yang kembar cowok, ada yang kembar cewek. Nah si kembar-kembar ini kalau zaman dahulu mah, kalau zaman dahulu manusia itu pada tinggi-tinggi ya. Jadi kayak 30 meter Nabi Adam tuh. Bisa bayangin gak 30 meter gimana? Tinggi banget kan? Nah terus juga dulu tuh manusia tuh tinggi, terus umurnya juga panjang-panjang, sampai 1000 tahun. Kalau sekarang kan umur 60 tahun. Ya, seperti gedung lantai 6. Tuh. 3. Hari Jumat adalah hari paling istimewa, karena pada hari itulah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam Pada hari Jumat diciptakan pula, yaitu hari Nabi itu. Adam diturunkan ke bumi. Dan pada hari Jumat pula, Nabi Adam wafat. Hari Jumat juga Nabi Adam kita tahu apa aja yang kita tahu. Manusia pertama adalah Nabi Adam. Terus istri Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Terus siapakah yang menggoda Nabi Adam? Siapakah yang taat dan patuh pada aturan Allah? Malaikat. Terus apa lagi? Nabi Adam dilarang untuk memakan buah huldi. Terus karena Nabi Adam sudah makan buah huldi, Nabi Adam dibuang dari surga ke neraka. Kita main game ya. Nah gamenya itu adalah bermain peran ya. Peran-perannya Bapak yang bagiin ya. Pada suatu hari Allah menciptakan Nabi Adam. Allah bilang kepada malaikat, wahai malaikat dan setan, wahai malaikat dan setan, bilang sujudlah kepada Nabi Adam. Kemudian malaikat sujud. Nah kalau setan udah mau sujud ya, ciptakan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa hilang. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa tinggal bersama di surga. Bilang, wahai manusia, sesungguhnya aku diusir dari surga gara-gara kalian. Aku berjanji aku akan menggodamu untuk masuk neraka. Kemudian digoda ceritanya. Boleh bisa. Biarin. Boleh di sana. Di sana. Kemudian sabar. Kemudian setelah menggoda manusia untuk makan buah huldi, benar. Udah. Akhirnya manusia tergoda, kemudian manusia memakan buah huldi, dimakan buah huldinya.
Padahal aku sudah mengalaminya. Kemudian manusia bilang, kalau Allah udah ketuhaninya sama. Udah ceritanya. Tahan dulu. Sekarang Bapak udah nyiapin ini. Ini adalah LK ya, atau lembar kerja. Kalian harus kerjain ini. Itu buat. Ya, mulutnya dikunci. Jadi gini ya, ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada nama kalian, tulis nama kalian, ya nama panggilan aja. Misalkan nama aslinya itu Muhammad Dafa, kalian tulis Dafa doang gitu ya. Nama panggilan kalian harus dipasangin pertanyaan sama jawabannya di garis ini, kayak dulu nih. Oke, sekarang Bapak mau minta salah satu dari kalian buat maju, jarang maju ke depan. Sini, jalan di sini baca. Baca nomor 1 baca. Adalah manusia pertama yang diciptakan adalah yang tadi jawab ini kan ke kotak Nabi Adam bener ya. Terus nomor 2 ya. Yang tidak mau sujud untuk menghormati Nabi Adam adalah Oke. Terus nomor 3 yang kedua yang diciptakan untuk menemani Nabi Adam adalah Hawa. Oke. Terus nomor 4 Harus suruh iblis diusir dari surga ke neraka tuh. Terus nomor 5 Dua pelang. Iya, tepuk tangan buat Jahra. Jangan lupa namanya diisi. Gak boleh sampai kosong ya. Gak boleh sampai kosong. 4, 5. Tepuk 5 2 kali. Lagi. Tepuk 5 3 kali. Oke, gimana tadi kita Nabi Adam sudah? Oke, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.